Halo everybody, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel. Dalam bahasa Indonesia lagi kali ini. Karena video kali ini aku mau bikin another empty video. Part satunya udah pernah aku bikin. Aku akan kasih linknya di screen. Itu udah dalam bahasa Inggris. Jadi kalau yang belum nonton, go ahead and watch it. Yang kali ini part 2, jadi to make it fair, aku bakal bikin dalam bahasa Indonesia. Dari semua produk di depan aku ini, mungkin udah banyak yang tahu bakal produk apa aja kalau ngikutin dari video-video aku sebelumnya. Jadi dari produk-produk yang udah kosong dan udah habis nih aku kumpulin. Jadi sampah-sampah ini semua aku kumpulin untuk bikin video ini. Ya gitu deh. Jadi kebanyakan body care, skin care kayak gitu-gitu ya daripada makeup, karena kalau udah ada yang tahu makeup tuh susah habisnya. Jadi itu rada-rada annoying buat dibikin empty karena ya tadi aku bilang ya, makeup susah di habisnya. Lebih gampang body care, sampo, sabun yang liquidy untuk dihabiskan. Tapi aku punya satu makeup yang udah habis dan kalian udah pasti bisa nebak kalau ngikutin dari semua video-video yang mau udah tanda-tanda mau habis. Jadi ini adalah ting ding 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 ding. Ini concealernya Revlon Candid ya, Photo Ready Candid. Ya ini udah habis basically, udah tinggal seret-seretnya doang. Jadi aku pakai the last stripnya nih di under eye ku sekarang. Ini udah aku pakai buat travel, udah buat pakai kemana aja. Nih di rumah aku pakai. Yang aku paling gak suka pakai concealer, jadi pakai gara-gara tujuannya buat ngabisin produk ini. Jadi ini produk ini udah habis, udah tinggal dibuang ke tong sampah. Overall worth it, karena ini kayak drugstore makeup kali ya. Jadi ini gampang dibeli, kalau di Indonesia bisa beli di Guardian, di Watson, di manapun itu. Intinya drugstore. Kalau di sini juga di Carrefour juga jual Revlon, jadi gampang. Pokoknya intinya dia memang brand kayak gitu ya. Jadi nggak terlalu very expensive. Get it while it's on sale kalau bisa ya, karena gue demen sale jadi demen barang diskon. Gue suka packagingnya, gue suka applicatornya enak lebar gitu, jadi kalau buat di gitu produknya keluarnya banyak gitu ya. Aplikasinya juga enak, natural aja, dia nggak high coverage nggak apa, jadi kayak buat natural looking nih oke banget. Anyway, will I get it again? Kalau nggak ada choice, mungkin I will get it again. Kalau it's on really on sale, mungkin gue akan ngambil lagi. Tapi kalau untuk special buat ke supermarket cuma buat nyari ini, jawabannya enggak. Karena I still have a lot of concealer yang harus di finish up gitu. Dan kalaupun beli yang lain, aku pengen nyari yang merek lain sih sebenarnya, mencoba produk lain. Itu deh review for Revlon Candid. Comment down below ya siapa yang pakai concealer ini atau foundationnya, yang fell in love atau nggak fell in love. Tell me about it, I wanna know, please. Okay, next. Sisanya ini semua udah body care ya, jadi I will talk about ini deh ya. Kita mulai dari ini aja. Ini kalian tadi udah ngeliat hint-hintnya. Ini tuh satu shampoo, satu shower gel. Ini udah dua-duanya habis. Air. Ambil tisu dulu ya, soalnya accident. Ya namanya ditaruh di shower ya, pasti basah. Tapi ya intinya ini udah habis. Ini masih ngocos. Itu air ya, bukan samponya ya. Ini shower gel ya di BTW. Yang ini. Yang biru tuh shower gel, yang shampoo yang ini, yang oranye. Ini brand yang sebelumnya aku belum pernah tahu ada brand ini exist ya. Jadi ini tuh hadiah, kalau yang belum nonton lagi, silakan ditonton nih hadiah Natal yang aku terima di Prancis for the first time. Ini adalah hadiah ya, waktu itu dikasih. Basically ini juga hadiah bukan buat aku, nih hadiah buat suami ya. Tapi dia kan laki-laki ya, nggak suka pakai beginian. Jadi yang pakai oke? Yang aku bisa say about this product. Tanda-tandanya. Nggak tahu. Pencinta ini enggak. Basically dia kan, ini kan aloe vera gel insert, ini 35%, ini 45% aloe vera. Jadi intinya kalau pencinta sabun yang berbusa dan yang berasa berbusa kayak berasa mandi, ini bukan the right choice gitu. Meskipun dia ada busanya ya, bukan dia nggak ada busa ya, tapi kayak harus banyak banget produk yang diambil untuk sampai ke titik berbusa kayak gitu. Ngerti maksudnya? Ini waktu aku pakai ini pertama kali kayak enjoy, lama-lama enggak, karena baunya enggak keras gitu ya. Jadi tipikal aku tuh suka bau sabun yang strong gitu. At least rasanya kayak enak gitu loh ya. Gitu. Contoh kayak Yves Rocher itu aku suka banget shower gelnya karena baunya kenceng gitu loh. Jadi kayak berasa kalau satu kamar mandi wangi intinya gitu. Nah ini enggak. Ini mungkin kalau orang yang punya alergi, tapi nggak tahu juga ya, dia nggak ada tulisan anti alergi atau apa ya. Cuma dia kayak gentle cleanses skin with energizing effect. Mungkin dia gentle, yes, aku bisa admit. Tapi ini bukan buat
eye, intinya gitu ya. Dan ini harganya quite pricey ya, karena tunggu, aku dapat katalognya. Ini tuh kayak semacam Oriflame kali ya, kalau bisa dibilang, tapi dari Jerman. Kalau Oriflame kan dari Swedia ya, ini dari Jerman. Ini udah kelihatan banget ada tulisannya Made in Germany, dan ini kayaknya salah satu nilai jualnya dia. Aku dapat dia punya katalog dan harganya pricey. Satu kayak gini bisa 18 euro, dan menurut aku sih nggak worth it ya. 18 euro kayak begini. Tapi again ya, depend on values on people. Aku cuma bisa bilang kayak gitu. Kalau aku nggak worth it sama sekali. Samponya oke, karena dia tuh tujuannya straightening, nutri, repair. Selama pakai ini, oke, rambut tuh problemnya rontok ya, rontok parah. Dan selama pakai ini rontoknya berkurang tapi tetap masih rontok. Jadi intinya mungkin dia membantu tapi nggak sehebat itu, nggak sehebat sampo kuda nih kalau mau dikasih lihat sampo kuda. Ini ya intinya nggak akan beli lagi, nggak akan nyari lagi, siap dibuang. Oke? Panjang lebar ya ampun, susah ya. Oke, kalau ini yang jelek-jelek dulu kali ya, yang aku gak gitu suka-suka banget. Udah tahu kali ya, pasti orang udah tahu ini. Kiko. Ini moisturizernya dia yang Sicilian Notes Energizing Face Moisturizer. Ini udah masuk di YouTube channel aku berkali-kali. Ini udah jadi star dia, udah jadi star ya di channel YouTube aku ya. Ini udah star. Oke, udah kayak Brad Pitt deh. Enggak, jawabannya bakal beli lagi? Enggak. Nyari lagi juga? Enggak. Mau nyentuh lagi juga enggak. Kenapa? Kayak udah dijelasin berkali-kali ya di salah satu YouTube. Yang belum nonton mungkin aku akan jelasin sedikit lagi. Ini tuh kayak moisturizer yang jelly type, tapi enggak hydrating, karena di sini nulisnya tuh hydrating and energizing face cream. Ini dia punya slogan ya. Dan dia nggak kayak gitu loh. Gel teksturnya aku suka karena pada dasarnya muka aku berminyak. Gimana ya? Muka aku tuh berpori-pori sebenarnya. Kalau musim dingin dia kering, kalau musim panas dia berminyak. Ya, kalau balik di Indonesia muka aku berminyak deh intinya gitu. Kalau di sini gitu combination skin lah ya. Dan sebenarnya aku paling suka tekstur moisturizer tuh dalam bentuk gel. Karena muka aku tuh berpori-pori, jadi gel tuh lebih gampang observe gitu di skin aku gitu ya. I like the textures, tapi aku gak suka apa rasanya setelah itu menyerap di kulit gitu. Langsung directly ya. Kalau mau dibilang langsung kering dalam within 5 menit. Dan 5 menit itu bisa kering. Dan aku gak suka feelingnya itu kayak gak enak banget. Teksturnya aku suka, apa yang dia lakukan ke kulit aku tidak suka. Oke? Jadi ini jawabannya no. Ini udah sampai bersih banget nih, gak aku buang, gak aku apa ya. Ini bener-bener udah sampai bersih banget ya. Udah gak bakal. Udah deh, udah. Ini tinggal dibuang, goodbye. Packaging wise gue suka karena dia kayak kaca ya sebenarnya. Jadi sebenarnya packagingnya kokoh, bukan plastik, tapi produknya enggak. Oke, that's it. Mungkin sekarang langsung ke produk yang aku suka kali ya, karena kayaknya sisanya udah gak ada lagi yang gak gitu suka. Cuci muka. Aduh, ini ya, kalau di Indonesia ini juga bisa didapetin. Aku tuh salah satu pencinta Yves Rocher. Nggak tahu ya sebutannya kayak gimana, tapi ini kalau ini orang Indonesia bacanya Yves Rocher ya. Aku suka banget ini cuci muka. Ini 390 ml. Ini tuh bisa buat 4-6 bulan deh kalau kalian irit-irit. Ini tuh bisa 4-6 bulan, nggak bohong. Dia tuh ada 2 varian, kalau nggak salah ini sama yang biru. Ya, pertama kali aku coba tuh yang biru, yang Hydrate Alga. I don't know how we call it. Hydrate, pokoknya warna biru deh. Yang aku bisa rasain bedanya cuma wanginya doang sih. Sama ini tuh, karena klaimnya dia itu buat combination to oily skin. Jadi mungkin berasa lebih kenceng gitu ya. Ngebersihin mukanya lebih, tapi nggak juga, yang biru juga sama. Jadi nggak tahu sih apa terlalu bedanya. Tapi ini tuh dari tea powder, yang satunya lagi aku nggak tahu dari apa, aku lupa, alga kalau nggak salah. I don't remember. Tapi botolnya biru. Ini aku kasih screenshotnya. Itu aku udah pernah coba cuci mukanya, udah coba moisturizernya. I think aku masih punya moisturizernya, new product gitu ya. Ya kalau nggak salah dari kemarin Yves Rocher yang haul kemarin, aku dapat itu gratisannya kalau nggak salah. Dan itu masih ada di laci, belum kubuka dan pakai. Itu kayak same collection, same thingy, cuma ini yang ijonya gitu. Overall, aku cinta mati sama ini. Sampai detik ini aku masih pakai di kamar mandi, ada yang baru ya. Kenapa aku suka? Ini tahan lama. Pertama, aku nggak suka cuci muka yang setiap bulan, bahkan gak setiap bulan udah harus beli baru, kayak capek belinya itu loh, capek. Ini tuh bisa tahan lama, which is I like. Pampula lagi, ini tuh salah satu nilai plus ya. Apalagi kalau bukan buat traveling, yang buat kayak stable di toilet, kamar mandi, gak bergerak, perfect buat aku. Ini tuh gak mesti buka tutup. Pokoknya produknya itself aku
Aku suka banget, suka banget muka aku jadi bersih, rasanya enak, nggak kering, nggak, aduh, udah deh. Tuh thumbs up, semuanya thumbs up deh ya. Harganya, kalau di Prancis ini sering diskon ya. Kayaknya di Indonesia juga Yves Rocher suka diskon. Dulu waktu tinggal di Indonesia aku sering kok beli Yves Rocher waktu diskon. Ini sering diskon, jadi kalau diskon udah pasti langsung beli. Kalaupun nggak diskon, aku pasti beli juga. Kalau butuh ya, lagi butuh, maksudnya kayak udah mau habis dan nggak punya stok. Ini kalau nggak diskon tuh sekitar 11 euro ya harganya. Tapi dinilai dari value how much you get this, 390 ml ya. Worth it sih menurut aku 11 euro ya. Apalagi kalau diskon. Aku lupa harganya berapa ya. 11-12 euro, I don't remember. Tapi segitu, pokoknya nggak nyampe 20 euro aja. Aku ingat banget, nggak akan nyampe 20 euro. Love it, tuh thumbs up. Selanjutnya, ini pasti udah tahu lah ya kalau udah nonton aku punya Farmacy's skincare. Vichy. I love Vichy. Ini di Indonesia kayaknya nggak ada. Kalau kenal La Roche-Posay, kalau kenal Bioderma, kalau kenal di Indonesia apalagi ya, Nux mungkin ada. Nux ya, di Nux di Indonesia ada, tapi very expensive, kayak nggak worth it banget buat dibeli. Nux, kalau kenal Bioderma yang ini kan micellar water terkenal di semua orang pakai itu. Oke, itu Caudalie. Kalau kenal itu brand-brand itu semua farmasi produk Prancis, oke. Vichy ini salah satunya. Aku suka banget ini. Botolnya, packagingnya, semuanya aku suka banget. Ini yang Normaderm Pito Solution. Ini yang buat jerawatan kalau nggak salah ya. Aku beli ini, pertama kali pakai nggak gitu suka. Biasa aja, kayak kulitku berasa ada yang aneh. Cuma, lama-lama dipakai tuh enak gitu ya. Dan, aduh packagingnya, aduh. Aku suka banget packagingnya. Pampula, kaca dan segala macam. Ini tuh kayak 50 mili habis dalam 2-3 bulan, I will say. I love this, tapi nggak aku beli lagi. Karena aku lagi nyobain Vichy yang lain. Jadi ini lagi ku stop dulu. I still love this. Kalau disuruh beli lagi, bakal beli lagi, no problem gitu ya. Tapi lagi nyobain yang lain. Intinya gitu, lagi berpaling sebentar karena mau nyobain. Love this. Selanjutnya, oke, ini di Indonesia ada ya. Ini benar-benar ada. Tapi aku lupa nama tokonya. Karena ini pertama kali aku beli itu sebenarnya di Indonesia. Tapi aku lupa nama tokonya. Aku ingat ada di Gandaria City. Di Central Park juga ada. Dia tuh kayak jual... kalau aku bisa nemuin ya. Fotonya aku kasih lihat di sini. Brandnya. Waktu itu aku pertama kali kenal brand ini tuh sebenarnya dari dia. Waktu aku beli di Shopee-nya official mereka. Dan aku suka aja. Aku suka banget gitu dibanding ini. Dibanding ini aku suka ini. Ya, jadi dia jual skincare semuanya ya, sabun, sampo, semuanya ada. Ini oilnya, body oil ya. Dulu sempat jadiin face oil juga buat aku. Aku suka dua-duanya pokoknya. Dan ini tuh banyak ya, produknya 100 ml. Dan ini murah banget. Ini botolnya plastik, which is annoying. Tapi buat traveling nih a good product ya. Dan pump, which is nice. Terus dia ada banyak variant ya. Kalau ini yang udah habis tuh almond douche. Dan waktu itu pertama kali nyampe di Prancis, ini salah satu produk yang aku beli pertama kali. Dan ini tuh nggak ada tokonya. Jadi harus beli online. Jadi waktu itu beli online, which is okay. Dan harganya juga murah. Tapi yang sebelnya itu dia nggak ada tokonya. Jadi kadang harus beli online lagi. Tapi I like it buat jadiin karena aku pernah bilang ya, aku kalau pakai lotion tuh biasanya dicampur oil sama body lotionnya itself biar double extra hydration. Dan ini tuh buat itu, I like it. I do like it dan it smells so good actually. Yeah, it smells like almond. Oh my god, smells so good. Dan dia tuh banyak, ada yang argan, ada yang carrot. I remember ya, dia ada yang wortel. Terus aku lupa ada apa lagi ya. Tapi banyak deh, pokoknya banyak. Love it. Kalau di Indonesia, get it on sale. Karena toko itu sering sale. Dan produknya salah satu yang sering di-salein. Kayaknya mungkin gak laku kali di Indonesia. Tapi, I love it. Okay? Love it. Let's talk about this, okay? Face mask. Ini udah habis ya kalau bisa dilihat ya. Ini udah gak ada apa-apa ya. Tadi aku udah ngasih lihat kan, sini udah habis kan ya? Biar mau ngebuktiin bahwa ini udah habis. Takutnya dikira gak habis. Oke, aku pencinta face mask ya. Pencinta face mask. Karena apalagi kalau nggak doing anything, I prefer doing face mask. Oke? Karena pada dasarnya sekarang di winter ini, nggak tahu aku pernah cerita apa enggak, tapi di tempat aku tinggal tuh nggak ada apa-apa. Dan kita masih dalam lockdown, tapi bukan lockdown yang seserius itu. Kita masih bisa keluar rumah dan gitu. Cuma bedanya kita ada jam malam aja. Nggak ada apa-apa.
bener-bener nggak ada apa-apa. Jadi basically di rumah baik ya, bosan banget ya, bosan intinya. Dan face mask itu salah satu rutinitas yang berguna dan nggak tahu ya, relaxing aja buat aku. Jadi aku suka banget face mask dan aku punya banyak face mask ya. Jadi salah satu rutinitas yang paling penting buat aku tuh face mask sama hair mask. Ini oke, cuma berlaku kalau aku nggak ngapa-ngapain, oke? Kalau aku kerja yang udah kerja capek, biasanya ini udah nggak bakal kesentuh ya, karena udah capek. Sometimes I have the mood, sometimes I don't have the mood. Tapi kalau nggak ngapa-ngapain ini biasanya all on, okay, all on. So ini adalah merek dari Sephora. Ini tuh kecil banget ternyata. Ini 50 mili ya. Dan Sephora di Prancis tuh sering banget diskon. Dan produk yang paling sering didiskon adalah produknya dia sendiri, which is mereknya dia sendiri, which is Sephora, oke? Jadi produk-produk mereka itu sering banget diskon 30 to 50%, even 70% ya, 70%. Jadi salah satu yang aku incer kalau dari merek Sephora sendiri itu adalah face mask-nya atau face mask dia yang paper face mask. Itu aku suka banget ngincer itu karena kalau diskon murah ya, cuma $1 kayak gitu-gitu. Why not gitu ya. Dan ini pertama kalinya aku nyoba kalau nggak salah face mask-nya dari dia Sephora dan ternyata kecil banget ya, nggak sesuai ekspektasi. Ini 50 tapi ya udahlah. Ini buat traveling ini oke banget. Ini waktu ke Italia aku bawa ya, sampai aku bawa. Ini banyak banget variant seriously. Dan ini yang acai. Pertama kali beli ini karena cute aja, acai dan warna ungu, warna kesukaan aku suka ungu. Jadi kayak oke, get it. Do I like it? Does it work in my face? Does it feel good? Tapi buat traveling ini oke banget. Gila, ini sizingnya menurut aku perfect. Dan aku kalau buat traveling aku lebih pilih yang face mask yang gini daripada paper, oke? Karena berasanya lebih bersih aja mukanya, kayak lebih buat exfoliating, buat ngebersihin muka gitu. Kalau face mask yang paper tuh kan buat kulit kering dan segala macam ya. Itu lebih berguna di sini kalau menurut aku. Dan yang kayak begini tuh lebih berguna buat traveling kalau udah kena polusi dan segala macam, kebanyakan makeup kayak contohnya. Ini berguna dan do I really like it? It's okay. It's an okay product. Tapi will I purchase it? If it's on sale, why not? Tapi mungkin aku bakal coba yang variant lainnya karena dia banyak banget. Ada yang hijau, ada yang banana. I think I remember. Terus ada yang banyak deh. Ada banyak banget ya. Ada variantnya banyak banget. I think I will try the other one gitu. Exactly this one, maybe no. Tapi yang lain iya. If that makes sense. Okay, that makes sense. Does it really work? No. But for the pleasure, cuma sebagai itunya doang ya, kayak ngerasain bener-bener pakai face mask, apalagi during traveling atau during anything. It can be a thing for me karena harganya murah banget kalau on sale. Seriously, I'm talking about the price ya, price. I will purchase it again definitely, tapi condition pertama adalah ketika dia diskon, kedua variant yang lain. Okay. Last but not least, aku mau ngomong shampoo. Tadi udah bilang ya, rambut aku tuh rontok parah semenjak tinggal di sini. Sebenarnya nggak juga ya, dulu waktu di Bali juga tinggal rontok. Tapi di sini tuh somehow rontok, tapi kayak rasanya nggak numbuh lagi. Gimana sih? Nggak. Sekarang udah get used to it, jadi udah kayak no problem. Jadi aku tuh sering banget gonta-ganti sampo. Jadi once sampo habis, aku cari yang lain yang lebih mempan daripada itu supaya nggak rontok ya. Biasanya aku cari yang dari supermarket ya, karena atau nggak Yves Rocher, karena aku sering banget beli di Yves Rocher di online-nya. Jadi kalau dia diskon samponya biasanya aku beli samponya mereka gitu. Tapi most of the time yang paling efektif adalah di Carrefour karena I belanjanya di Carrefour, oke. L'Oreal itu salah satu produk yang banyak ya di Indonesia juga ada ya sampo L'Oreal ya kan. Aku udah nyobain 2 tipenya, yang satu udah aku buang nggak tahu lah ya karena itu nggak aku simpan. Ini aku simpan sampai detik ini tuh yang ini yang biru, namanya LCV Fibrology shampoo Catalometiano. Nggak ngerti. Ini gunanya apa? Ini buat volumizing kalau rambutnya lepek. Your thing, this is. Intinya itulah buat volumizing, oke? Ini karena nggak ada bahasa Inggrisnya, ini cuma bahasa Prancis, jadi ya kalau salah maafin. Tapi udah, ini udah yakin karena tulisan di sini. Votre cheveux manqué de poser et de volume, okay? Your hair miss the volume, that's the thing, okay? Jadi pakai ini. Kenapa pertama kali beli bukan karena aku baca, karena warnanya aja biru lucu ya. Did I like it? Doesn't make any difference, okay? Dia nggak bikin rambutku tambah kuat juga nggak, jadi doesn't do anything. Pada dasarnya kenapa I put this on my empties, karena lebih mau nunjukin kalau sampo-sampo di sini Carrefour yang merek-merek internasional kayak gini, kayak di sini tuh ada Garnier, ada L'Oreal, ada apa lagi ya merek internasional ya?
Aku lupa. Basically dia sama aja, kayak bener-bener quality-nya sama kayak di Indonesia. Meskipun di Indonesia aku sebenarnya nggak pakai sampo L'Oreal. Aku lupa pernah nyoba apa nggak. Tapi doesn't do any much different yang aku mau kasih tau. So buang. Beli lagi mungkin tapi yang seri lain. Karena ini bener-bener nggak sih. Nggak ada special impression intinya gitu. Oke. So, itu semua barang-barang yang udah aku keep ya berbulan-bulan untuk video ini. Jadi ini barang abis ini mau di buang. Dan gitu aja sih video kali ini. Siapa tahu ada yang punya, yang make barang-barang sama yang kayak aku pakai. Bisa di comment down below. Siapa tahu ada yang setuju, ada yang gak setuju gitu loh. Tell me why you love that product, why you don't love that product. Thank you guys. Terima kasih yang udah nonton. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao, ciao.